Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aksin. Alamat saya di Dusun Wayurejo, Desa Pasuruan, Kecamatan Mertoyudan, Magelang. Awal mula saya budidaya pepaya yaitu dari dulu kan saya bekerja di berbagai perusahaan, tapi di situ saya menemukan titik jenuh-jenuh semuanya. Jadi saya keluar, saya pengen berwirausaha. Awal saya berwirausaha yaitu mulai dari ternak lele, tapi di ternak lele saya mengalami kegagalan. Yang kedua, saya supplier ayam di warung-warung Lamongan. Berjalan setengah tahun saya juga gagal juga. Dan di situ ada temen yang mencoba nyarikan pepaya. Terus saya coba dan mulai merintis dari situ. Ya pertama saya merintis pepaya ya suka dukanya banyak banget lah. Saya dulu pertama pepaya itu kan saya cuman ada uang sekitar 2 juta. Saya juga sudah punya istri, sudah punya anak. Saya punya kewajiban untuk menafkahi anak istri juga. Di situ saya bilang sama istri saya mau usaha pepaya. Ya kita tinggal modal 2 juta. Dan sepeda motor cuma 1, kita jual buat modal. Nanti kalau kita gagal ya kita siap-siap pergi keluar Jawa apa kemana, kita merantau sejauh-jauhnya, kita nggak usah pulang dulu ke sini sebelum kita sukses. Pertama bawa itu saya bawa 5 kintal, ternyata sampai rumah mau saya kirim, pengirimnya udah nggak mau. Akhirnya saya jual curah aja, itu saya rugi di angka 500.000. Baru pertama terjun di pepaya, jadi nggak tahu kualitas pepayanya tuh yang bagus gimana, yang jelek gimana. Dari kegagalan pertama itu saya evaluasi, oh ternyata saya ada kegagalan di sini. Terus saya mencoba lagi. Alhamdulillah di situ saya untung 50.000 satu pickup itu. Terus saya coba lagi, yang ketiganya saya rugi 200.000 lagi. Ternyata di antara kerugian terus ada yang untung itu ada satu sisi positifnya itu Mas. Harus saya ketemukan mana titik kerugian saya. Ternyata kerugian yang pertama itu saya ditransportasi, karena saya mobil masih sewa itu, jadi transportasi yang terlalu besar. Setelah itu saya mencoba lagi mencari pasar, mulailah di situ ada keuntungan yang sedikit-sedikit. Ternyata di pepaya itu kok lebih menjanjikan daripada saya dulu pas di peternakan. Permintaan pasar masih meningkat lagi, kurang-kurang lagi. Akhirnya dan berjalannya waktu dalam 1 tahun saya harus bisa nanam sendiri, karena untuk menunjang kualitas daripada buahnya itu sendiri. Saya alhamdulillah ini Mas nggak punya lahan sama sekali Mas. Dari orang tua tuh nggak ada warisan di lahan, jadi saya harus sewa semua. Pertama sewa itu 1.000 meter persegi. Setelah saya sewa lahan itu saya olah, ternyata hasilnya sangat menjanjikan banget. 1 tahun kemudian saya sewa lagi sekitar 2.000 meter persegi. Hasil dari sewa itu saya buat sewa lagi lahan lagi untuk mengembangkan lahan lagi. Jadi semakin tak buat naik-naik. Saya belajarnya otodidak, cuman saya tanya-tanya ke teman-teman yang sudah pernah menanam, karena basic saya juga bukan dari pertanian gitu loh. Alhamdulillah dari situ kita dapat motivasi, dapat dukungan dari istri, dari anak, alhamdulillah bisa berhasil. Dan alhamdulillah keberhasilan itu bisa untuk biaya anak sekolah, ya alhamdulillah sudah dari cuman modal sepeda motor 1, alhamdulillah sekarang sudah ada mobil dan untuk mengembangkan usaha-usaha. Dan alhamdulillah bisa sampai ziarah ke Makkah. Gitu. Kalau saya mengembangkan 2 jenis ya, yang pertama pepaya Thailand, yang kedua pepaya California. Bedanya dari bentuknya berbeda. Bentuknya kalau Thailand itu agak panjang, besar, rata-rata berat minimal itu di angka 2 kiloan. Tapi kalau pepaya California itu agak kecil-kecil. Kalau pepaya California itu dari tanam sampai panen itu sekitar 7 bulan sudah mulai panen. Tapi untuk yang pepaya Thailand itu hampir 1 tahun Mas, baru mulai panen. Untuk panennya itu seminggu sekali kita panen. Kalau perawatan pohonnya itu bagus, itu bisa sampai 3 tahun itu nggak akan berhenti. Asal kan nutrisi makanannya cukup, air, terus tanahnya juga dibersihkan dari gulma-gulmanya, itu 3 tahun nggak akan berhenti pohon. Kalau dari lahan saya sendiri yang 8 hektar itu bisa sampai 1 hektarnya itu seminggu itu 3 ton panennya. Nah, terus nanti dari petani mitra-mitra itu kan saya ada petani mitra sekitar 50 hektaran lebih. Sehari itu rata-rata di angka 15-20 ton. Kalau pas hari raya ya, tapi kalau pas nggak ada itu ya bisa sampai cuman 2 ton, 1 ton gitu. Awal mula itu kita juga ya kita nyari-nyari pasar juga. Kalau supermarket itu kan juga grading-grading yang memang grade yang A, B, C gitu kan yang bagus. Nah, karena barang sudah banyak, maka saya berani untuk menawarkan ke supermarket dengan grade A, B, C itu. Ya pertama kita bawa sampel, suruh sampelin dulu, terus dites di sana. Alhamdulillah grade yang dari sini bagus masuk. Dalam mencari pasar itu memang kadang kita susah. Saya pernah juga ada pengalaman mencari pasar yang tradisional. Saya sempat ditolak juga. Ditolak sampai 4 kali di pasar itu. Tapi saya nggak patah semangat karena melihat kesempatan yang di pasar itu menjanjikan. Akhirnya saya coba, saya dengan sabar dan telaten, akhirnya orang itu mau juga. Ternyata dengan berkelanjutannya sampel saya itu, pengirim yang lama itu malah akhirnya di-cut.
barang yang masuk dari saya. Karena grade-nya memang yang masuk dari saya gitu. Memang kalau sudah grade-nya yang bagus, akhirnya yang dicari petaninya sama market. Untuk harga hari ini kita petik sendiri di lahan sekitar Rp3.000 per kilo. Tapi kemarin sebelum puasa itu sampai 4.500 per kilo. Pasar sudah agak sepi, itu di angka 3.000. Bertani pepaya yang baik dan benar yaitu pertama, kita cari lahannya dulu. Usahakan lahan di bawah 500 mdpl. Terus tanah gak gembur dengan jarak tanam. Kalau saya itu 2,5 meter kali 3 meter. Bibitnya yang bagus kalau yang California ini saya dari IPB. Perawatannya ya kita bersihkan rumput-rumput yang sekitarnya sampai usia 3 bulan. Setelah 3 bulan baru kita bikin bedengan yang agak panjang. Fungsinya bedengan yaitu untuk memperlancar sirkulasi air. Karena pohon pepaya ini dia butuh air, tapi nggak mau air berlebihan. Kalau airnya berlebihan, akarnya akan busuk mati. Untuk anak-anak muda, jangan pandang sebelah mata dalam pertanian. Pertanian itu sangat menjanjikan. Jangan patah semangat karena nggak punya lahan, nggak punya modal. Tunjukkan keinginan kamu, dari lahan yang sekecil apapun itu bisa menjadikan kamu besar. Walaupun katakanlah ditanamin cuma 1 pohon dulu, coba dirasakan hasilnya. Nanti dari 1 pohon bisa berkembang jadi 2 pohon dan mengembangkan semuanya itu bisa. Cuman butuh proses dan ketekunan dan keuletan. Jangan patah semangat untuk cari pasar. Yang penting kualitas nomor 1. Asalkan kualitasnya bagus, barangnya bagus, pasti dicari oleh pasar. Untuk yang berminat atau pengen belajar di pepaya, bisa menghubungi saya, Saudara Muhammad Aksin, dengan nomor WhatsApp 08522 898 2481. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhairul Soleh, panggilan saya Irul. Kebetulan saya Ketua BUMDes untuk 1 tahun ini. Kita cari kemitraan kepada masyarakat yang punya kapasitas bisa kita kerjakan sehingga apa yang kita lakukan bisa untuk mengembangkan desa dan membesarkan teman-teman yang ada di sekitaran. Setelah kita mendengar dari teman kami dengan pengalaman yang cukup panjang yaitu 10 tahun lebih, sehingga dari situlah kita bisa menarik suatu usaha itu benar-benar valid dan benar-benar bagus untuk kita kerjakan. Sehingga kita coba menanyakan apa permasalahan, apa masalah yang ditimbulkan dari itu. Ternyata teman kami itu pasarnya cukup luar biasa, cukup banyak sekali. Dan permasalahannya adalah kurangnya dana yang untuk penanaman untuk budidaya. Dan kemudian kalau tanah, alhamdulillah banyak yang menawarkan ke kami untuk sharing profit, untuk kerjasama. Tapi di dana ini memang kita masih sensitif sehingga masih banyak yang belum kita bisa raih dengan keterbatasan itu. Maka dari itu kita lempar ke investor karena untuk menutup pasar yang ada di sekitaran sini aja kekurangan. Lebih-lebih kemarin di akunnya media media sosialnya BUMDes itu ada yang minta penawaran yaitu butuh pepaya California ini 1 hari 8 ton. 8 ton itu paling enggak itu harus ada kebun 10 hektar. Padahal kita petik pepaya ini butuh waktu 1 minggu sekali, berarti kita butuh 10 hektar kali 8 paling tidak, berarti 80 hektar. Padahal kita sudah punya 60 hektar, itu masih kekurangan yang cukup banyak sekali. Permintaan pasar yang masih cukup luas dan kita tidak bisa memenuhi itulah, maka kita lempar ke teman-teman masyarakat yang mau berinvestasi di pepaya ini, kita siap jadi pengelolanya gitu. Investor yang didapatkan adalah kita butuh 1 paket 1 hektar. Kita lempar dengan pembiayaan, dengan bisnis plan yang kita bikin itu butuh 100 juta. Itu 100 juta itu di 1 tahun lebih itu udah BEP kita sudah kembalikan. Di 2 tahun kita sharing profit 50%. Itu dengan asumsi harga 3.500. Itu kita sharing profit sampai selesai
paling tidak kita bisa 50 juta, pengelola 50 juta dan 50 juta untuk investor. Dan kemudian di dalam perjalanan itu kita punya backup resiko ketika kebun yang investor kita budidayakan itu terjadi masalah atau mungkin bencana, kita punya backup kebun sendiri. Karena setiap kita bikin kebun investor, kita bikin kebun sendiri sebanding dengan apa yang dilakukan investor lakukan. Sehingga untuk menutup resiko yang akan terjadi kepada investor, sehingga investor itu minim resiko yang akan terjadi. Itulah yang kita lakukan kepada investor. Dan ini terakhir adalah seperti Ibu Sri Mulyani bilang, bahwa di luar negeri, di Amerika itu yang bekerja itu adalah asetnya yang bekerja keras, orangnya bekerja biasa-biasa saja. Tapi kalau di Indonesia asetnya yang tidak bekerja tapi orangnya yang bekerja keras. Ketika kita ingin kaya, kita ingin sukses, maka kita harus memulai untuk investasi. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Cap Capung.